Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Di sini saya sudah mempersiapkan satu router, satu switch untuk lab 1, dan satu lagi switch untuk lab 2. Di lab 1 kita menggunakan 3 PC, di lab 2 kita juga akan menggunakan 3 PC. Kemudian kita akan config IP di masing-masing PC. Kita akan memberikan IP di PC 1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 karena kita memakai CIDR/26. Kemudian untuk default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1.62. Kemudian di PC 2 kita juga akan melakukan konfigurasi IP dengan kita kasih IP 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama dengan PC 1 dan default gateway yang sama dengan PC 1. Kemudian di PC 3 kita kasih IP juga dengan 192.168.1.3 dengan subnet mask yang sama. Kemudian kita coba tidak kasih gateway. Kemudian untuk di lab 2 di PC 4 kita kasih IP juga, yaitu dengan IP 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Kemudian di PC 5 kita kasih IP juga dengan subnet mask yang sama dan kita coba tidak kasih gateway. Di PC 6 juga kita kasih IP juga 192.168.1.67 dengan subnet mask yang sama. Untuk di router sendiri kita kasih IP di fast Ethernet 4 192.168.1.62 yang akan menjadi gateway. Kemudian subnet mask 255.255.255.192 di fast Ethernet 5 juga seperti itu. Kita kasih IP 192.168.1.126 yang akan menjadi gateway di lab 2. Di sini kita akan mensimulasikan. Kita edit filter dulu. Kita pakai yang SCMP. Kemudian kita pindah ke simulation. Kita akan coba kirimkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next. PC 2 menerima data, kemudian akan membalas lagi ke PC 1. Kita delete dulu. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 3. Kita running dulu. Kita next.
Kita next. Paket sudah sampai di PC3, PC3 akan membalas dan mengirimkan ke PC1. Kita hapus skenario-nya dulu. Kita coba lagi dari PC1 di lab 1 ke PC4 di lab 2. Kita coba next. PC1 akan mengirimkan paket melewati switch, kemudian melewati router, dan akan diteruskan ke switch lab 2, kemudian ke PC4. Begitupun sebaliknya, PC4 akan membalas, akan mengirimkan ke melewati switch lab 2, kemudian ke router, akan mengirimkan kembali ke melewati switch lab 1, dan kemudian ke PC1. Kita delete lagi skenario-nya. Kita coba kirim dari PC1 ke PC5, yang dimana PC5 tidak kita kasih gateway. Kita next. PC1 akan mengirim paket. Di router terputus karena dia tidak mengenali IP yang di sini. Karena IP di PC5 tidak disetting gateway. Ini akan progres terus sampai kemudian kita coba juga dari PC3 ke PC4. Ya, ini akan valid karena PC3 tidak mengenali gateway. Karena tadi kita tidak setting gateway di PC3. Kita hapus skenario-nya. Coba kita kembalikan ke real time. Kita masuk ke command prompt. Kita akan melakukan tracing route ke IP 192.168.1.65, yaitu di PC4. Tracer 192.168.1.65. Dia akan mereply. Kita akan coba juga tracer ke dari PC1 ke PC6 dengan IP 192.168.1.67. Dia tidak akan membalas atau request timeout ya. Sampai maksimum hop yaitu di 30. Ini akan seperti ini terus. Kemudian kita coba juga di PC2 tracer ke PC4 192.168.1.65. Dia akan membalas. Kita coba juga tracer ke PC5 192.168.1.66. Dia akan melewati router. Nah,
dia akan request timeout. Karena di PC5 tadi kita tidak menyeting default gateway-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.